Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keberkahan dan selalu diberikan keselamatan dalam menjalani kegiatan aktivitas sehari-hari. Sukses dunia akhirat. Oke teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk keliling di area perbatasan kebun durian Mas Tegal yang memang tidak seberapa luas ya. Ini hanya saya pengen sharing mengenai pemagaran ataupun pembuatan tiang pancang yang melingkar di area kebun, karena ada dari pemirsa ya minta diupdate terkait dengan pemasangan tiang pancang ataupun pemagaran di area kebun. Teman semuanya, ini adalah area depan kebun durian Mas Tegal. Terlihat ada pemandangan Gunung Karang ya di daerah Lebak, Banten. Kita mulai dari area depan kebun ya teman-teman semuanya. Nah di sini terlihat saya sudah melakukan pemancangan tiang-tiang untuk pembuatan ataupun pemagaran kebun durian Mas Tegal. Teman semuanya, memang satu permasalahan yang utama ya dalam pengelolaan kebun adalah terkait dengan pagar ya. Ini bukan pengelolaan kebun yang di dalamnya, bukan tanamannya, tapi untuk menjaga teritori tanah kita. Karena biasanya, mohon maaf, kalau di daerah kampung ya, yang pedalaman ya, seperti yang di sini di Durian Mas Tegal ya, lihatin teman-teman semuanya, kanan kiri kita itu masih hutan belantara. Nih sebelah kanan saya aja jalan setapak ini masih hutan. Kebayang ya teman-teman semuanya kalau kita tidak mengamankan teritori area sekitar kita. Makanya salah satu caranya adalah dengan pembuatan pagar. Banyak sekali model pembuatan pagar yang bisa kita terapkan ya di tempat masing-masing ya, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah di sini saya menggunakan model pagar yang cor. Ini pagar cor ini tujuannya adalah ini sebagai penguat ya teman-teman semuanya, penguat antar bagian ya, antara satu tiang cor sama tiang lainnya berjarak sekitar 2,5 meter ya teman-teman semuanya. Nah ini ada yang nanya memang kemarin ke saya langsung, Pak, nanti untuk penggabungan ataupun media yang digunakan antar tiang pancang itu apa? Teman-teman semuanya, untuk penggunaan media antar tiang pancang ini ada beberapa opsi yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama, kita menggunakan BRC. BRC ini sejenis apa ya, besi tapi anti karat ya, dilapisi anti karat ya teman-teman semuanya. Nah ini keunggulannya kalau kita menggunakan BRC, pastinya makanya manfaatnya akan menjadi lebih panjang karena dia tuh anti karat gitu ya. Namun demikian, seringkali orang juga melihat kalau pakai BRC ada kendala juga. Yang pertama, biaya antar partisi ini yang lumayan mahal. Nah ini kalau kita estimasi ya teman-teman semuanya, kalau kita menggunakan BRC ini estimasinya antar satu tiang dengan tiang lainnya 2,5 meter itu estimasi biayanya itu antar tiang ini bisa sekitar
600, 700 untuk kualitas biasi yang bagus. Kalau kualitas biasi yang biasa mungkin bisa setengahnya ya. Nah itu kita terus terang sedang browsing-browsing untuk media partisi ya. Dari sisi kawetan akan tahan lama menggunakan biasi, tapi costnya mahal. Teman-teman bisa bayangkan antar partisi dengan partisi yang lainnya sampai muter. Di saya ada total berapa puluh tiang ini ya, sekitar 86 tiang. 86 tiang kalikan 700, itu udah kebayang. Tapi ini mimpi ya teman-teman semuanya, mimpi yang berusaha saya wujudkan ya. Nah itu yang pertama, opsi pertama menggunakan biasi. Nah opsi yang kedua itu adalah menggunakan besi teman-teman semuanya. Nah besi ini maksudnya bukan besi biasa ya. Kalau besi biasa pastinya kosnya mahal. Saya sudah menghubungi toko bangunan untuk besi yang buat cor yang di jalan ya, itu teman-teman, itu sebenarnya itu lebar ke atasnya itu 5 meter, 5 kali 5 kotak itu sebenarnya bisa dipotong jadi 2. Itu bisa kita gunakan besi cor ya, besi cor yang buat jalan-jalan tol itu. Namun demikian kelemahannya ya karena besi ya, sehingga karat. Nah, besi cor yang ukuran 5 kali 5 itu sekitar 500.000. Saya udah nanya sekitar 500.000. Itu bisa dipotong jadi 2. Jadi untuk 2 tiang ini ya teman-teman semuanya, ini berarti bisa digunakan 1. Itu efisien. Itu efisien dengan menggunakan besi cor. Namun demikian yaitu sebanding dengan tingkat kawetannya. Balik lagi ya teman-teman semuanya, semuanya tergantung dari pilihan kita masing-masing. Apakah mau menggunakan biasi atau menggunakan besi cor. Ada keunggulan masing-masing dan ada kelemahan masing-masing. Kalau kita mau pakai kualitas yang bagus, pakai biasi. Tapi itu sebanding dengan harga yang 2 kali lipat kita menggunakan biasi dibandingkan kalau kita menggunakan besi biasa atau besi cor. Namun demikian itu sebanding juga dengan keawetan biasi yang bisa tahan. Apalagi kalau biasi yang kualitas nomor 1 ya, yang tadi saya sampaikan yang harganya sekitar 700 atau 800 untuk satu media ya, antar tiang satu dengan yang tiang lainnya. Untuk mager aja bisa berapa tadi? Ini aja saya sampaikan yang kita pagar itu belum sepenuhnya, belum semuanya, masih fokus untuk ekspansi ya teman-teman semuanya. Pada saat kemarin kita lagi masang tiang pancang ya, lain dan sebagainya, ada yang minta dibayarin sehingga otomatis arus kasnya itu ke sana dulu ya teman-teman semuanya. Nah ini ada Kak Dedi lagi beres-beres kebun ya Kak Dedi ya. Oke, Kak Dedi rajin sekali nih. Semangat ya Kak Dedi ya. Nah ini Kak Dedi yang oke siap. Nah ini Kak Dedi yang jagain kebun saya ya teman-teman semuanya. Nah ini memang enggak seberapa luasnya ya. Namun demikian ya ini bagian dari apa yang saya usahakan ya, untuk berusaha membuat kebun durian dan lain-lainnya. Nah ini tanah yang sebelumnya pernah saya update ya teman-teman semuanya. Postingan sebelumnya kita lagi proses untuk penebuangan, bakar-bakar, ekspansi kebun yang di sini ya, yang di atas nih, yang di ujung. Nah ini sekarang sudah siap ya untuk di ekspansi tanam. Namun demikian karena saya mempertahankan pohon duku nih ya, lumayan banyak nih pohon duku, tinggal kita treatment ya. Kemarin juga ada yang berbuah. Jadi saya nggak mau tebang ini pohon duku, apalagi duku yang dirangkas ini katanya sempat masuk istana teman-teman semuanya. Kualitasnya bagus, nggak kalah dengan duku Palembang. Ini pohon-pohon dukunya nih, dukunya sudah ada. Sayang sekali kalau kita buang ya teman-teman semuanya. Yang penting kita optimalkan pengelolaannya, kita rawat, insya Allah juga berbuah. Ini juga udah rajin berbuah. Oke, setelah dipegang sama Kak Dedi nih ya, nanti kita rawat nih. Ini awalnya benar-benar di tengah hutan ya, kebayang. Ini baru kita buka lahan. Nih teman-teman pasti akan kebayang nih, kita itu buka lahan ini nih
pengelolaannya itu butuh waktu lumayan lama biar bisa jadi seperti ini. Ini aja nih rumputnya udah langsung numbuh lagi nih. Belum jadi taman ini teman-teman semuanya. Ini masih kebun liar, belum jadi taman. Kalau yang di bawah itu udah jadi taman. Ya, ini harus terus diatur ya kayak gini ya. Dipangkas nih, rumput-rumput liarnya masih banyak nih. Ini rumput liarnya tumbuh terus. Ini memang butuh waktu ya. Biasanya sekitar setengah tahun baru bisa beres. Tapi dengan syarat kita juga selalu membersihkan rumput-rumput yang liar tersebut ini. Nah, macam-macam nah. Ini bukan hanya erih lagi. Kalau erih itu rumput kasar, ini rumput liar. Ya Kak Dedi ya. Ini rumput liar teman-teman semua. Ini yang di sini lebih parah lagi karena bekas dari hutan. Kak Dedi saya minta untuk beresin kebun yang di sini. Ini sudah siap tanam tapi dengan catatan rumput liarnya ini sama sekali ini harus dibasmi terus. Ini tumbuh lagi. Waduh, capeknya bener-bener ya. Nah, ya teman-teman semuanya, ini kebetulan saya juga suka keliling-keliling kebun. Nah, ini ada tanaman apa ini yang seringkali kalau di Jakarta ini dijual ini. Nah, kalau di sini kita buang-buang aja karena ganggu aja nih. Ini banyak sekali tanaman-tanaman yang mungkin cantik ya. Ada janda bolong lah. Yang ini nih aktifnya bagus nih. Tapi kita kan ini harus ditebas. Ini udah ditebas hidup lagi. Nah, ini kalau teman-teman benar-benar mau lihat nih, ini hutan yang masih asli nih. Coba saya aja nggak berani nih. Ini hutan beneran. Di samping saya, ini hutan dulu. Tanah yang ini saya buka itu hutan sama seperti ini. Nih. Makanya saya harus melakukan pemagaran ya, partisi untuk mengamankan teritori. Itu hutan sekali, belum dijamah. Nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan. Ini samping belakang Durian Mas Tegal aja hutan. Ya, nggak perlu ke Kalimantan, nggak perlu ke Irian Jaya. Ini hutan beneran. Saya juga nggak berani. Ini kalau yang benar-benar suka petualangan, going into the wild. Nah ini, going into the wild, nggak usah jauh-jauh ke Alaska, ke Irian Jaya. Di belakang aja di rumah saya itu udah hutan belantara. Nah, Kak Dedi pernah masuk ya Kak Dedi ya? Hah? Udah ya katanya Kak Dedi pernah masuk. Ya Allah, hati-hati Kak Dedi, khawatir banyak ular. Wah, harus orang sini asli katanya. Ini pohon-pohonnya apa aja orang karuan lah. Mau tidak mau saya harus melakukan pemagaran untuk mengamankan biar nggak seperti ini nih. Ya Kak Dedi, hutan belantara. Nah, nanti tinggal masalah media nih ya teman-teman semuanya. Saya pengennya sih ya antara pilihannya antara BRC dengan besi tadi. Nah, nanti di bawahnya itu, di area bawahnya itu antar partisi ini ya teman-teman semuanya, bisa saya tanemin tanaman-tanaman yang produktif seperti nanas ataupun buah naga ataupun pisang nih. Kak Dedi udah nanam pisang ya Kak Dedi ya? Ya nggak apa-apa, pisang, pepaya gitu ya, di area dekat tiang pancang itu tanamin lah, dimanfaatin. Iya, kalau bisa ya jangan di tengah nih. Kalau di tengah mah nanti tak babat-babatin itu. Itu nanti ya, nanti juga. Oh, itu tadi lagi berbuah itu ya. Iya, kalau udah selesai lah. Kalau udah berbuah sayang nih, selesaikan dulu Kak Dedi. Biasanya kan masa berbuah dia itu lumayan, berapa kali tarikan ini ya sampai habis nih. Ini saking suburnya ya, tanah bekas buka dari hutan ya teman-teman. Ini baru ditanam aja udah langsung berbuah ini. Nah nih tuh, waduh pepayanya gandul-gandul guys. Waduh, nggak apa-apa lah. Dah, yang penting pemanfaatan lahan ya. Nah ini juga yang tunggul ya teman-teman, tunggul bekas tunggul bambu nih udah saya tanam. Apa nih namanya, singkong. Tujuannya untuk mematikan tunggul tersebut. Karena kalau nggak dipakai tanaman singkong ini ya susah sekali nih basmi tunggul. Nah terus terang ini saya ngebuka lahan ini nih repotnya minta ampun. Ya Kak Dedi ya, dibandingin sama yang samping itu ya. Nah, di sini tenaganya lumayan ya karena benar-benar buka dari hutan. Ya Kak Dedi tuh semangat sekali.
Ya, ya rapiin. Ya nanti yang di situ juga ya Kak Dedi ya. Wah, ini harus rapi, harus rajin ya, karena ya kayak gini baru minggu kemarin kalau nggak salah ya Kak Dedi ya. Numbuh lagi cepat sekali karena bekas dari rumput liar ya, bukan eri. Nih yang kayak gini. Nih itu apa Kak Dedi? Ini amis mata kalau orang sini. Orang sini nyebutnya amis mata. Amis mata ini kenapa hidup terus ya Kak Dedi ya? Ini kan nggak kepotong. Oh nggak kepotong. Kan tuh. Ini tumbuh. Oh ya Allah. Ini tumbuh lagi itu gimana caranya biar dibuang semua ini. Dibuang semua biar nanti sama kayak yang di kebun sebelah ya. Itu udah rapi. Kayak gini. Tumbuh lagi nih. Oh berarti harus dibuang dari bawahnya ya? Buang gini. Nah. Oh. Baru gitu. Oke. Mantap Kak Dedi. Ya udah ini kerjaan rutin yang muter-muter terus ya Kak Dedi ya. Harus rapiin terus. Karena rencananya ya teman-teman semuanya, saya suka bikin taman durian tuh seperti yang udah jadi tuh di kebun 1 gitu kan, itu udah jadi. Nah ini saya anggap sebagai kebun 3 lah. Tapi ini lama ini Mas. Ini prosesnya lama ya karena dari hutan ya. Ini dihabisin nih. Kalau gitu aja nih seminggu udah. Oh pantesan. 3 hari ini semua. Duh iya. Atasin. Semangat ya Kak Dedi ya. Semangat. Aduh. Biar berhasil. Semangat untuk menghijaukan bumi, untuk menanam tanaman-tanaman yang produktif. Itu apa sih Kak Dedi? Ini mohon maaf nih ini. Ya. Ini nih ya teman-teman semuanya. Ini adalah apa sih namanya kalau di sini? Aroi. Orang sini. Bukan eri, bukan ya. Kalau eri mah aduh namanya beda-beda ya. Jadi kalau di sini ya teman-teman semuanya menyebut rumput ilalang itu eri. Nah, kalau ini adalah aroi. Aroi. Karena saya orang Tegal ya, jadi susah nyebutnya aroi. Nah, aroi ini teman-teman semuanya itu satu hari itu bisa jalan sekitar berapa meter? Berapa senti? Bisa 10. Satu minggu 1 meter. ini beneran ini banyak sekali aroi itu. Nah ini kalau didiemin aja dia akan menyerang tanaman-tanaman yang kita cintai nih teman-teman semuanya. Kadang dia tuh nyerang ya tanaman yang ada di dalam. Jadi dari hutan. Ini dari hutan beneran. Ini namanya aroi atau rumput liar rambat lah ya. Yang merambat yang dia itu akan selalu bergerak ya, mencari mana yang masih ada space tersisa. Bahkan dia itu seringkali membuat pohon itu mati ya, karena dililit sama dia. Bener-bener dililit ini teman-teman. Ya ini konten kali ini memang macam-macam ya. Ini konten edukasi terkait dengan pengelolaan kebun ya. Kita nggak ngomongin durian nih, ini ngomongin macam-macam tuh. 1 minggu 1 meter bergerak dari hutan ke tanah kita. Bayangin 1 minggu 1 meter. Aduh. Ini Kak Dedi udah pengalaman sekali nih. Iya, nggak dipupuk aja hidup ya. Dia nyari tanah yang kosong, sisa. Pokoknya dia nyerang lah. Nah itu teman-teman. Waduh, hutan belantara. Ya Allah. Oke, makasih Kak Dedi ya. Nah ini teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi. Nah ini yang kemarin kita udah rencananya potok di sini, yang sampingnya minta dilepas, jadinya manjang lagi nanti sampai ke ujung sana tuh. Oke teman semuanya, demikian sharing dari saya Durian Mas Tegal. Kali ini memang sharingnya hanya ngomongin tentang pengelolaan kebun ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, bisa memberikan alternatif solusi untuk penanganan ataupun pengelolaan kebun durian. Masing-masing tempat pasti punya karakteristik yang berbeda dengan yang satu yang lainnya, tapi intinya kita harus bisa melihat mana yang bisa memberikan manfaat lebih buat kita ya. Tidak mesti harus seperti ini. Ini kan hanya sharing saya ya. Pastinya teman-teman punya cara dan solusi yang lebih efektif sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing, sesuai dengan kearifan lokal lah istilahnya. Ya, oke.
Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.